Halo Mas Bro, terima kasih sudah menonton channel Bang Jun, channel yang membahas tentang sekitar bengkel sepeda motor yang mungkin dapat berguna buat Mas Bro sekalian. Oke Mas Bro, kali ini kita mau bahas tentang usaha bengkel sepeda motor. Jadi buat kalian yang masih bingung mau buat usaha ya, atau mau mengerjakan apa, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa Mas Bro, tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya. Bagikan kepada teman-teman yang lain jika video ini bermanfaat. Dan itu bisa membantu kami ya dalam mengembangkan channel ini agar lebih memberikan konten-konten yang bermanfaat buat Mas Bro sekalian. Oke Mas Bro, kita lanjut ke pembahasan videonya. Nah Mas Bro, kali ini kita mau bahas tentang usaha bengkel sepeda motor yang tidak punya skill ya, atau tidak punya keahlian mekanik gitu. Jadi buat Mas Bro yang bingung buat buka usaha apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan, saya kerjakan. Sudah coba sana sini ternyata masih nihil Mas Bro. Sudah coba melamar pekerjaan ditolak ya. Jadi coba deh saran ini ya, siapa tahu bisa bermanfaat buat Mas Bro sekalian. Nah, yang saya tawarkan ini adalah, yang saya sampaikan ini adalah mengenai usaha bengkel sepeda motor ya, tanpa skill. Jadi begitu ya. Jadi ketika kita mau membuka, memikirkan bisa nggak ya saya buka bengkel usaha sepeda motor, jawabannya bisa Mas Bro. Itu bisa pasti ya. Nah, namun di belakangnya kita harus ada persiapan-persiapan, itu udah pasti ya. Ada persiapan apa saja kira-kira yang perlu kita siapkan ketika kita ingin membuka usaha sepeda motor. Nah, kita dalam membuka usaha bengkel sepeda motor itu ada beberapa kategori ya. Sebenarnya kita sudah punya modal atau belum. Jika memang belum punya modal sama sekali ya, itu bisa buatlah, usahakan modal kecil pun nggak apa-apa gitu. Nanti teknik-tekniknya gimana, yang pasti modal kunci-kunci atau modal spare part sedikit aja, atau bahkan tanpa modal pun bisa Mas Bro ya. Saya akan berikan video ini kesempatan berikutnya. Nah, namun bagi Mas Bro yang sudah punya modal ya, yang sudah punya modal sedikit, baik berupa pinjaman ya sekitar 2 juta atau 1 juta juga bisa lah ya. Oke, namun sebelum ke sana, saya harus sampaikan dulu Mas Bro. Jadi usaha bengkel sepeda motor ini ada 3 tahap yang akan kita sampaikan saat ini. Yang pertama yaitu kita harus mengenali dulu usaha bengkel sepeda motor ini. Jangan sampai kita sudah capek-capek usahakan modalnya, kita nggak tahu gimana sih usaha sepeda motor itu, bengkel sepeda motor itu. Nah, yang pertama tadi Mas Bro, kita harus kenali dulu usaha bengkel sepeda motor ini. Nah, ini kan bengkel sepeda motor berhubungan dengan jasa Mas Bro, jasa servis ya, jasa servis. Nah, jadi kita harus pelajari dulu. Nah, kita kan punya motor di rumah, bagi kamu yang punya motor, itu kita pelajari dulu mengenai jasa ya, jasa. Kira-kira jasa-jasa apa saja, seperti servis karburator ya, jasanya berapa, bongkar ban, ganti ban, termasuk dengan bongkar mesin, itu semua ada jasa Mas Bro. Jadi kita harus mengenali dulu bagian-bagian yang merupakan jasa dalam hal servis sepeda motor ini. Oke Mas Bro, jadi harus kita kenali. Kita mundur sedikit, kita boleh tanya-tanya ke bengkel sekitar ya, ke bengkel sekitar tanya-tanya kira-kira jasa servisnya, atau bahkan motor kita juga yang ada di rumah ya, kita bawa, tanya ini servis karbunya berapa gitu, atau bongkar ban, ganti ban berapa. Kita harus kenali dulu Mas Bro. Oke Mas Bro, harus kenali dulu. Nanti kalau bongkar mesin ganti ini berapa, tanya-tanya aja, nggak masalah. Oke, nah itu untuk kita mengenali dulu. Jadi kita harus tahu ya, kita kenali dulu ya bagian ban. Kemudian di sana itu ada lahar dan lain segala macam ya.
Nah, kita harus kenali dulu, tanya-tanya. Artinya kita memberikan pikiran sedikit lah ke sana. Jangan sampai kita mau buka usaha bengkel sepeda motor, tapi pengetahuan kita ke sana ataupun pengenalan kita tentang sepeda motor itu buta sama sekali. Jadi saya tidak sarankan, Mas Bro. Jadi seandainya pun ya, nanti kita lanjut ke tahap berikutnya, pembahasannya ini mengenai mekanik. Seandainya kita pun harus tahu, Mas Bro, harus tahu sedikit tentang motor itu ya. Nah, jadi kita harus tahu bahwa yang pertama adalah jasa. Kita kan jasa, jadi harus tahu ya, jasa-jasa apa saja kira-kira yang kita ambil, yang perlu ada kok ya. Untuk bengkel itu yang bahkan penggantiannya itu tidak kita mengambil untung jasa gitu ya, seperti ganti oli itu nggak ada, Mas Bro, kecil. Oke ya. Nah, untuk yang lain-lain mungkin ya bisa lah ya, silahkan pelajari sendiri. Nah, kemudian yang kedua Mas Bro, itu mengenai spare part ya, spare part. Jadi spare part itu kita harus pelajari, Mas Bro. Jangan kita mau buka usaha bengkel itu gas langsung. Ketika kamu punya modal tinggi, misal kata modal besar, langsung gas. Itu nol, Mas Bro, nol ya. Jadi kita harus pelajari dulu ya. Kira-kira spare part yang kita perlu stokkan itu spare part apa saja? Spare part apa saja? Nah, ada dua kategori dalam hal penyediaan spare part. Ya, yang pertama dia ada yang disebut dengan barang fast moving ya, atau barang yang cepat laku ya. Barang yang cepat laku ini berkaitan dengan yang dipakai oleh ketika sepeda motor dipakai ya, sering dipakai, apa-apa saja yang habis ya, apa-apa saja yang habis cepat gitu, seperti oli ya, lahar, kemudian apa lagi ya, terkait roda gitu ya, terkait roda, kemudian juga tali gas, isi tali kopling ya. Itu semua barang-barang yang fast moving ya, yang fast moving artinya perputarannya cepat lakunya, Mas Bro. Jadi itu. Kemudian ada yang kedua juga, ada barang slow moving. Ini kira-kira untuk spare part ini bisa kita sediakan menyusul setelah melihat perkembangan dari usaha bengkel kita itu kemana, berkembang atau tidak. Oke, Mas Bro, jadi sudah dua ya. Yang pertama mengenali dulu terkait dengan jasa. Yang kedua penyediaan spare part, bagaimana tekniknya, apakah dia termasuk kategori fast moving atau slow moving. Kemudian yang kedua tentang biaya operasional. Ini perlu, Mas Bro. Biaya operasional itu kita harus pahami. Jangan sampai kita buka bengkel kita nggak tahu ya apa-apa saja pengeluaran yang dibutuhkan di sana gitu ya. Apa saja yang diperlukan pengeluaran di sana. Nah, termasuklah. Nah, yang ketiga tadi masuk ya, biaya operasional. Biaya operasional bengkel biasanya itu meliputi tempat ya, meliputi tempat. Tempat itu termasuklah di sana sewa bangunan ya, listrik, itu termasuk pengeluarannya. Kita harus tahu ya. Kemudian yang kedua tentang peralatan yang sederhana, alat-alat bengkel yang sederhana saja dulu ya. Kalau minim budget ya, kalau minim modal, alat yang sederhana dulu, apa-apa saja ya. Karena beda antara bengkel sederhana dengan bengkel yang sudah besar, itu berbeda peralatannya, Mas Bro ya. Kalau diturutin semuanya bisa sampai ratusan juta juga nggak cukup ya. Tapi kalau apa adanya, bahkan ya modal 500.000 juga cukup untuk alat itu ya, atau 1 juta lah ya, 1 juta itu cukup. Nah, kita harus koordinasi dengan bengkel apa-apa saja untuk keperluan yang kecil-kecil sederhana dulu. Nanti ke depannya kita akan kembangkan lagi ya, sesuai dengan omset atau penghasilan bengkel tersebut. Oke, Mas Bro. Nah, kemudian juga ada gaji mekanik. Itu kita harus memikirkan tentang biaya operasional, apakah dia bulanan atau persenan atau sistem bagi hasil ya.
itu kita ngajak join Mas Bro ya. Kita ngajak join. Ini kan topiknya mengenai tidak punya skill ya. Kita tidak punya skill. Nah, kita bisa join ajak mekaniknya. Apakah penggunaannya menggunakan gaji bulanan, persenan, atau sistem bagi hasil seperti apa ya. Untuk mengenai gaji mekanik ini bisa kita bahas di materi berikutnya juga. Oke Mas Bro. Kemudian untuk pengembangan usaha itu harus ada ya Mas Bro. Sekalipun kita punya gaji mekanik tadi, kita harus sisihkan ini usaha mau dibawa kemana. Jadi kita harus buat ya alokasikan anggaran atau budget untuk pengembangan usaha sekian persen. Kalau kita ketemukan permasalahan itu di mekaniknya tidak mau, ya berarti kurang Mas Bro. Tapi nggak apa-apa lah ya, itu tergantung inisiatif kita nanti ya, pelan-pelan bisa bertahap untuk menyampaikan itu. Oke Mas Bro, jadi itu tips sedikit dari saya buat kamu yang bingung mau memulai usaha apa. Silahkan coba itu. Terima kasih Mas Bro, semoga bermanfaat.